Hai, saya Happy dari Subdit Hepatitis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang DDHBC, deteksi dini hepatitis B dan C. Yang saya akan mulai dengan pendahuluan DDHBC, sasaran DDHBC, persiapan pelaksanaan DDHBC, prosedur teknis DDHBC, pemberian HBIG, hepatitis B imunoglobulin. Mari mengenal dan melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C. Apa itu deteksi dini hepatitis B dan C? Deteksi dini hepatitis B dan C adalah suatu upaya menemukan orang yang terinfeksi virus hepatitis B dan C. Hal ini penting dilakukan karena hepatitis B dan C adalah penyakit kronis yang seringkali tidak bergejala jika belum pada kondisi lanjut, seperti sirosis atau kanker hati. Deteksi dini hepatitis B dan C dilakukan dalam rangka pencegahan penularan dan pengobatan yang lebih dini. Siapa saja kelompok beresiko yang menjadi sasaran deteksi dini hepatitis B dan C? Ibu hamil. Ibu hamil merupakan sasaran deteksi dini hepatitis B. Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dapat dilakukan pada semua umur kehamilan, namun sebaiknya dilakukan pada trimester 1 kehamilan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah penularan virus hepatitis B secara vertikal kepada bayi yang akan dilahirkannya. Bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B sangat beresiko tertular virus hepatitis B, penularan vertikal. Kelompok ini merupakan kelompok beresiko yang menjadi sasaran deteksi dini hepatitis B dan C. Kelompok ini dinilai beresiko karena dalam aktivitasnya terdapat kemungkinan terjadinya kontak darah atau cairan tubuh pasien hepatitis. Pengguna nafza suntik, waria, orang dengan infeksi HIV dan AIDS, mahasiswa kesehatan, wanita pekerja seks, warga binaan DLP, pasien dengan riwayat keluarga positif hepatitis B, pasien infeksi menular seksual, pasien transfusi darah, pasien hemodialisa, pasien bedah umum, dan operasi gigi. Bagaimana melakukan deteksi dini hepatitis B dan C? Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah formulir informed consent. Formulir wawancara berupa kuesioner. Terdapat dua jenis formulir. Formulir A untuk wawancara, formulir B untuk registrasi. Pulpen, ruangan periksa, serta fasilitas. Alat-alat untuk proses pengambilan darah, tourniquet, alkohol swab, serta venipuncture set yang terdiri dari jarum, holder, dan tabung vakum. Stiker label untuk penandaan sampel. Mikropipet beserta blue tip dan yellow tip. Rapid test HBsAg dan rapid test anti-HCV. Terdapat dua jenis rapid test, yaitu yang menggunakan sampel berupa serum dan yang menggunakan sampel berupa whole blood. Jika rapid test yang digunakan membutuhkan sampel serum, maka sebelumnya perlu dilakukan proses sentrifugasi untuk memisahkan bagian serum dengan bagian darah lainnya. Berikut adalah tahapan pelaksanaan deteksi dini hepatitis B dan C. Pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes, dan diterima oleh petugas kesehatan. Dilakukan pendaftaran oleh petugas kesehatan. Petugas Fasiankes, bidan, perawat, dokter. Melakukan konseling terkait virus hepatitis B dan C, serta cara penularannya. Penularan virus hepatitis B secara vertikal dan horizontal. Petugas Fasiankes, bidan, perawat, dokter melakukan konseling terkait pemeriksaan atau deteksi dini hepatitis B dan C. Ibu hamil merupakan sasaran utama deteksi dini hepatitis B untuk mencegah penularan secara vertikal. Sedangkan kelompok beresiko lain merupakan sasaran deteksi dini hepatitis B sekaligus hepatitis C. Petugas Fasiankes, bidan, perawat, dokter menawarkan pemeriksaan hepatitis B pada ibu hamil. Bila setuju, rangkaian proses DDHB dimulai. Jika pasien tidak setuju, maka ditawarkan kembali pada saat kunjungan ulang ANC, antenatal care. Bila tetap menolak, perkenalkan KTS, konseling testing sukarela. Setelah pasien setuju untuk diperiksa, maka berikut adalah tahapan selanjutnya. Pasien menandatangani formulir informed consent. Petugas Fasiankes, bidan, perawat, dokter melakukan wawancara menggunakan formulir A wawancara, formulir B untuk registrasi.
Setelah dilakukan wawancara dan registrasi, maka pasien diberikan formulir permintaan pengambilan darah. Formulir ini merupakan pengantar yang akan dibawa pasien ke ruang periksa atau ruang pengambilan darah. Setelah proses registrasi, pasien diarahkan menuju ruang periksa. Pada ruang periksa, lakukan registrasi ulang. Siapkan label sesuai informasi pasien. Label informasi sampel ditempel secara vertikal pada tabung sampel. Proses pemeriksaan dimulai. Pasien dipersilakan duduk tenang dengan tangan diletakkan di atas meja. Proses pengambilan darah secara flebotomi dimulai. Lakukan pemasangan tourniquet, raba vena target. Ambil alkohol swab, lakukan antisepsis pada area vena target. Lakukan pengambilan darah sesuai metode flebotomi menggunakan tabung vakum. Lakukan pengambilan sampel darah sejumlah 3 cc. Terdapat 2 jenis rapid test, ada yang menggunakan sampel serum, ada yang menggunakan sampel whole blood. Jika menggunakan serum, ada proses preparasi khusus. Darah perlu disentrifugasi untuk memisahkan serumnya. Rapid test dengan whole blood tidak perlu melalui proses sentrifugasi. Untuk mendapatkan sampel serum, sampel darah yang dikumpulkan didiamkan 20-30 menit. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Lalu ambil bagian serum, bagian atas, dan pisahkan ke tabung berbeda, sampel serum siap digunakan. Lakukan pemeriksaan sampel dengan meneteskan sampel, serum atau whole blood pada kit rapid test. Tata cara penggunaan rapid test disesuaikan berdasarkan jenis rapid test yang digunakan. Strip 1 berarti non-reaktif, strip 2 berarti sampel reaktif. Adapun alur pemeriksaan hepatitis C serupa dengan alur pemeriksaan hepatitis B, hanya berbeda jenis rapid testnya saja. Pasien dipersilakan menunggu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dicatat dan dikomunikasikan ke pasien oleh petugas konseling, bidan, dokter, perawat. Dilakukan komunikasi hasil pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan ABS-AG reaktif, konseling sebagai orang yang terinfeksi hepatitis B, materi konseling terpisah. Jika hasil pemeriksaan ABS-AG non-reaktif, lakukan edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan penawaran imunisasi. Untuk bayi yang dilahirkannya dapat diberikan imunisasi sesuai program nasional. Jika hasil pemeriksaan HBsAg reaktif, berikan konseling tentang resiko penularan ke anak yang akan dilahirkannya, lalu berikan kartu upaya bebas penularan hepatitis. Isi kelengkapan kartu tersebut: nama, alamat, nomor, dan telepon. Beri penjelasan manfaat kartu tersebut. Ibu hamil diminta melakukan konfirmasi ke lokasi pelayanan persalinan, rumah sakit, puskesmas, bidan, 1 bulan sebelum HPL untuk mempersiapkan pengadaan HBIG. Pemeriksaan hepatitis B dapat dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan kesehatan ibu hamil, tensi darah, TB, BB, nila, ukuran tinggi fundus, HB, dan lain-lain. Proses ini mengakhiri kegiatan DDHBC di Pasienkes. Pasien dipersilakan pulang. Persiapan pemberian HBIG, hepatitis B imunoglobulin, bagi bayi yang lahir dari ibu hepatitis B. Pada trimester 3 kehamilan atau maksimal 8 bulan kehamilan, ibu hamil diminta untuk melakukan konfirmasi terkait tempat persalinan dan memberikan kartu status hepatitisnya, kartu upaya bebas penularan hepatitis. Mempersiapkan ketersediaan HBIG di lokasi persalinan ibu hamil adalah sangat penting, karena pemberian HBIG dan vaksin hepatitis B HB0 harus diberikan dalam kurun waktu 24 jam pasca kelahiran. Pemberian vaksin hepatitis B dan HBIG dalam kurun waktu tersebut dapat mencegah penularan vertikal virus hepatitis B hingga 95%. Petugas menerima kartu upaya bebas penularan hepatitis mencatat jadwal persalinan, serta melakukan permintaan HBIG ke Dinkes Kabupaten atau Kota. Dinkes Kabupaten atau Kota mencatat permintaan dan memberikan HBIG kepada Pasienkes tersebut. HBIG telah tersedia di lokasi persalinan ibu hamil tersebut. Pemberian HBIG hepatitis B imunoglobulin bagi bayi yang lahir dari ibu hepatitis B. HBIG hepatitis B imunoglobulin merupakan serum antibodi spesifik hepatitis B yang diberikan bersamaan dengan vaksin HB0 pada bayi yang lahir dari ibu dengan profil ABSAG reaktif. Persalinan dengan penyulit di rumah sakit. Persalinan tanpa penyulit dilakukan di puskesmas. Bayi yang lahir segera diberikan vitamin K, vaksin hepatitis B, HB0, dan HBIG secara intramuskuler, maksimal dalam kurun waktu 24 jam pasca kelahiran. Vaksin hepatitis B, HB0 tidak boleh bercampur pada lokasi penyuntikan yang sama dengan vitamin K dan HBIG.
Misal, jika dilakukan penyuntikan vitamin K pada paha kanan, 2-3 jam kemudian lanjutkan dengan penyuntikan vaksin hepatitis B HB0 pada paha kiri dan penyuntikan HBIG pada paha kanan. Tata laksana pasca proses kelahiran. Pada bayi, pada bulan kedua dilakukan pemberian vaksinasi hepatitis B dan diulangi pada bulan 3 dan 4. Pada bulan ke-9 sampai 12 dilakukan pemeriksaan hepatitis B dengan rapid test HBsAg pada bayi untuk mengetahui status penularan hepatitis B pada bayi tersebut. Ibu dengan HBsAg reaktif dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk menerima tata laksana hepatitis B dewasa sesuai prosedur BPJS. Berikut ini adalah ringkasan proses deteksi dini hepatitis B dan C, DDHBC. Sayangi buah hati dan keluarga Anda. Lindungi dari hepatitis. Segera lakukan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil. Imunisasi dasar hepatitis lengkap pada bayi. HB0, HB1, HB2, HB3. Pemberian HBIG kurang dari 24 jam pada bayi dari ibu HBsAg reaktif. Deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko tinggi. Jangan tunda. Ayo, lakukan deteksi dini hepatitis B dan C. Untuk informasi lebih lanjut tentang deteksi dini hepatitis B dan C, email kami di subtithisp@gmail.com.